Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mata kuliah ilmu kalam. Dosen pengampu Bapak Rizky Pradana Hidayatullah, SHI MSOS. Kelompok 4, yaitu anggota kami yang pertama Gunawan Wargo Pangestu, yang kedua Nur Efridayani, yang ketiga Rizky Arya Danesa, yang keempat Siti Hairus Saleha, saya sendiri. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang perbandingan antar aliran terkait pelaku dosa besar. Pengertian dosa dan dosa besar. Pengertian dosa adalah dampak pelanggaran ajaran agama yang dilakukan dengan sengaja, disadar dan tidak ada paksaan, atau dapat dikatakan bahwa dosa adalah buah dari tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Sedangkan dosa besar adalah suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan bersifat besar. Menurut para ulama, dosa dibagi dua macam, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil adalah sesuatu yang dilakukan oleh pelaku tanpa menyadarinya, sedangkan dosa besar sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya dalam keadaan sadar, padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, berjudi, berzina, dan mabuk-mabukan. Macam-macam dosa besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Efridayani. Yang pertama, mencuri. Mencuri adalah mengambil milik orang tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Secara istilah, yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil milik orang lain untuk dijadikan milik sendiri dengan cara yang tidak sah, baik menurut hukum adat maupun agama, seperti mencopet, merampok, membajak, dan korupsi. Yang kedua, berjudi. Menurut bahasa, berjudi diartikan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebutuhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari uang atau harta semula, seperti dadu, kartu remi, lotre, menyambung binatang, permainan yang merusak badan. Yang ketiga, berzina. Berzina dalam bahasa Arab disebut dengan zana yazni. Berzina diartikan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Berdasarkan pendapat para ulama, zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan bukan pula budaknya. Yang keempat, mabuk-mabukan. Dalam bahasa Arab, mabuk-mabukan disebut dengan kata sahranun daihun. Mabuk-mabukan adalah aktivitas minuman, makanan, menghirup ataupun menghisap secara berlebihan dalam jumlah tertentu dan dapat membuat pelakunya mabuk. Di antaranya, minuman keras yang merupakan minuman yang memabukkan dan menghilang kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam bahasa Arab disebut khamar. Selanjutnya yaitu macam-macam aliran pelaku dosa besar. Yang pertama, Khawarij. Khawarij berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib.
Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata berjuang di jalan Allah. Yang kedua, Murji'ah. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang bertikai itu. 5. Maturidiyah. Aliran Maturidiyah didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Mansur. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk daerah Pochinki. 6. Syiah. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 7. Zaidiyah. Sekte ini mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Abidin sebagai pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Perbandingan aliran pelaku dosa besar. 1. Khawarij. Khawarij mempunyai banyak subsekte, yaitu Azarikah, Najdah, Al-Muhakimat, An-Najdat, As-Surfiyah. Semua pelaku dosa besar menurut subsekte Khawarij kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. 2. Murji'ah. Murji'ah terbagi atas subsekte, yaitu A. Murji'ah ekstrim, merupakan berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka, sedangkan B. Murji'ah moderat, mereka berpendapat pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir maupun mereka disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. 3. Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat berobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Yang keempat, Al-Asy'ariyah. Sebagai wakil Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Yang kelima, Maturidiyah. Aliran Maturidiyah baik Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Yang keenam, Syiah dan Zaidiyah. Penganut Syiah dan Zaidiyah percaya bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar akan kekal di neraka jika ia belum tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Kesimpulan. Yang pertama, Khawarij mempunyai banyak subsekte, yaitu Azarikah, Najdah, Al-Muhakimat, An-Najdat, As-Surfiyah. Semua pelaku dosa besar menurut subsekte Khawarij kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Yang kedua, menurut Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat berobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga,
Murji'ah ekstrim. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Sedangkan Murji'ah moderat, mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak kalah menjadi kafir meskipun mereka disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. Yang keempat, penganut Syiah dan Zaidiyah percaya bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar akan kekal di neraka jika ia belum tobat dengan tobat yang sesungguhnya.